perubahan gitu kan di akhir tahun, di akhir tahun di mana mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Jadi perlu saya sampaikan, di Murni Dinas PUPR itu mendapat anggaran kurang lebih 400 miliar Pak. Kemudian kami mendapat lagi tambahan anggaran di perubahan 400 miliar lagi. Jadi total kurang lebih kami mendapat anggaran total tahun 2024 itu kurang lebih 800 miliar. Di mana untuk pekerjaan perubahan itu kami hanya bisa bekerja dalam jangka waktu 2 bulan karena memang terkendala beberapa berkas-berkas administrasi yang belum clear yang ada di TAPD hingga menjadi DPA. Selama DPA belum ada, maka kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut beragam Pak. Jadi ada dari bangunan gedung, kemudian ada jalan. Kalau jembatan kami tidak berani untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan di akhir tahun. Kenapa? Karena itu prosesnya juga akan menjadi sangat panjang dan itu sudah kita berhitung tidak mungkin bisa selesai. Bangunan gedung pun untuk bangunan yang kompleks kami tidak akan pernah mau untuk diserahi kegiatan dengan anggaran di anggaran perubahan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Bapak tadi mencontohkan salah satu pekerjaan yang di laut gitu. Jadi memang dari beberapa pekerjaan bangunan gedung Pak, 4 pekerjaan itu kita akui semuanya terlambat. Jadi tidak yang di Siring Laut saja. Jadi ada Masjid Raya, Masjid Husnul Hatimah, kemudian ada Siring Laut, ada bangunan gedung Dekranasda, ada bangunan kantor Sigap. 4 paket itu pekerjaan yang besar dan semuanya kita lakukan perpanjangan melewati tahun anggaran. Itu diperbolehkan menurut aturan dari Perka LKPP maupun dari Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Semuanya ada di berkas yang sudah kita sampaikan. Kalau Bapak tanya pengawasannya seperti apa sih gitu kan? Pertama kami pasti punya konsultan pengawas. Konsultan pengawas itu perpanjangan dari Dinas PUPR. Kemudian kami juga punya PPTK, punya pengawas dinas yang melakukan pengawasan. Tetapi tidak semua pekerjaan itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita susun. Jadi seperti di di kantor Pak di Sinau itu terjadi keterlambatan karena pemesanan spoolnya itu custom. Spoolnya itu tiang pancang itu tidak ada yang memang ready di pasaran. Jadi itu harus pesan terlebih dahulu. Kemudian pada saat spoolnya datang itu tidak serta-merta kita bisa melakukan pemancangan karena ada pasang surut dari air laut yang menghambat proses pekerjaan tersebut. Kita melakukan addendum itu berdua. Pertama pada saat di tahun 2024 selama 30 hari pekerjaan. Nah kemudian juga situ ada penambahan pelindung fondasi dari tridek juga Pak. Jadi kalau kita tidak pasang itu, bangunan itu tidak akan bertahan lama. Karena di perencanaan awal itu tidak termasuk di situ. Karena kita ada kelebihan uang setelah kita CCO dari pancangan, makanya kita pindahkan untuk bentuk dan itu pasti perlu proses. Perpanjangan yang disampaikan Pak Dedi di tahun 2024 cuma sekali Pak, 30 hari. Kemudian kita lakukan perpanjangan lagi melewati tahun anggaran di tahun 2025. Tanggal 16 Februari itu insya Allah selesai semua. Karena progres sekarang terakhir yang kami dapatkan dari kawan-kawan bidang itu di angka 95%. Mungkin sekarang sudah 98%. Sekarang sudah 98% Pak. Jadi tinggal 2% lagi pekerjaan itu selesai. Dan itu tidak diharapkan Pak untuk perpanjangan. Tetapi tetap dengan membayar denda. Jadi denda itu tetap dibayarkan kontraktor per hari per 1.000. Jadi itu dibayarkan pada saat nanti mereka akan mengambil pembayaran mereka di tahun 2025 di perubahan. Mereka harus membayar denda dulu, baru mereka bisa mengambil sisa pekerjaan mereka. Pertimbangan PPK dalam hal ini yang berkontrak antara PPK dan kontraktor, pasti mereka punya pertimbangan Pak. Pada saat pekerjaan itu mereka berikan perpanjangan waktu, ada hal-hal yang menjadikan mereka, item-item yang menjadikan mereka untuk memperpanjang pekerjaan tersebut. Salah satunya faktor kemanfaatan Pak. Pada saat itu tidak kita laksanakan untuk perpanjangan dan pekerjaan itu tidak dikerjakan,
putus kontrak, maka Siring Laut sebagai ikon wisatanya Kota Baru pasti akan terganggu. Dan dari perhitungan teknis bahwa pekerjaan itu kita kasih perpanjangan lagi 50 hari menurut anggaran, maka pekerjaan itu bisa selesai. Dan ternyata memang bisa selesai, Pak. Target kita kayaknya nggak sampai tanggal 16 Februari, paling lambat 16 Februari ya. Paling lambat 16 Februari sesuai dengan kontrak mereka yang terakhir, Pak. Jadi patut dipahami proses 100% itu, Pak, dilihat dari volume yang memang sudah tercapai. Jadi tanggal 16 Februari itu kita berhitung dengan volume mereka sudah tercapai 100%. Kemudian masjid semua sebenarnya sudah saya sampaikan di situ. Masjid juga terlambat, Pak, karena memang lokasinya itu sempit untuk kita manuver alat. Kalau kita mau cepat di sana, kita paling tidak bawa beberapa set alat, tetapi manuver untuk alatnya tidak bisa. Dan walaupun kita bawa 2-3 set, 4 set sekalipun juga tidak akan bisa berfungsi. Nah, pembuangan tanahnya sendiri pun itu perlu proses dan tempat, Pak, karena tidak semua bisa kita lakukan pembuangan dengan jarak kurang lebih 5 kilo, 12 kilo, 10 kilo. Dengan jarak kurang lebih 10 kilo itu harus lebih. Kalau kurang dari itu maka kami tidak akan menerimanya. Dan rata-rata mereka buangnya kan tanah stadion semua. Kemudian dekranase walaupun di sini tidak ada, dekranase juga tidak diterlambatkan dan sekarang sudah hampir selesai 100%. Jadi semua yang kami kasih perpanjangan itu berproses sesuai dengan apa yang memang kami mau, yang kami inginkan. Dan itu juga bagian dari sistem pengawasan kami, Pak. Dimana pada saat kita memberikan perpanjangan waktu dengan denda, maka kita harus komitmen dia selesai sesuai dengan target yang kami kasih. Kalau misalnya memang tidak selesai, kita tidak lagi bisa memberikan perpanjangan waktu, otomatis memang harus putus kontrak. Putus kontrak konsekuensinya memang blacklist, jaminan semua kita cairkan. Nanti saya sampaikan juga ada beberapa memang sudah kita putus kontrak. Kemudian Lalapin di sana juga ada, Bapak. Lalapin itu pekerjaan yang dari pekerjaan pertama di PUPR yang kami lelang. Kami tidak bisa membatasi bahwa yang harus bekerja orang Kota Baru sendiri misalnya lokal. Karena memang hanya lelang manual yang membolehkan semua orang boleh ikut. Dan syarat untuk AMP tidak menjadi syarat utama, Pak, berdasarkan dari peraturan Menteri PUPR. Pada saat kami masukkan itu sebagai syarat utama, maka kita tidak diperbolehkan untuk kawan-kawan ULP untuk melanjutkan proses lelang karena tidak menjadi syarat utama. Nah, pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut, kami boleh memberikan uang muka atau tidak. Nah, berdasarkan penelitian kami, berdasarkan pertimbangan kami, karena memang saya anggap atau kami anggap dia tidak munafik, maka uang muka tidak kita berikan. Itu bagian dari pengawasan kami, Pak, buffernya kami. Kami meminta mereka untuk bekerja sesuai dengan target yang sudah kita kasih untuk yang dilalui. Terkait pekerjaan itu tidak selesai, ya karena akan putus kontrak, Pak. Karena sudah 2 kali perpanjangan waktu yang kami berikan dan mereka tidak memiliki apa yang untuk mengerjakan. Mau tidak mau, kami harus melakukan pemutusan kontrak. Dan itu sudah kita putus kontrak dan sudah di blacklist. Bapak bisa cek di LPSE ya, portal LPSE, Inapur itu sudah di blacklist, Pak. Saya meminta ke LPSE untuk itu dilakukan blacklist. Kalau terkait masalah yang di lapangan ternyata ada utang piutang dengan masyarakat, dengan apa namanya yang punya material, itu bukan bagian dari tanggung jawab PPR. Karena kami bertanggung jawab terhadap pembayaran dengan pihak kontraktor saja. Karena kami dalam hal ini kami bertanda tangan kontrak dengan pihak pelaksana. Jadi terkait utang piutang mereka itu diselesaikan antara pihak pelaksana dengan penyedia material. Tetapi kewajiban kami Dinas PUPR sudah selesai, Pak, dan sudah kita bayar. Pada saat mereka bentuk pengawasan kami lagi salah satunya, Pak. Pada saat mereka minta pembayaran itu di angka 77,sekian%, kami tetap harus melakukan cek fisik lapangan. Dari cek fisik lapangan kami tidak menemukan progres kegiatan itu sebesar 77%.
Kami hanya menemukan progres pekerjaan itu sebesar kurang lebih 68%, 67%, dan itulah yang kami bayarkan. Jadi kalau ada informasi Pak ya, ada tuh foto yang di orang foto terus bawahnya ada aspal yang retak itu tidak masuk di dalam backup kami yang dibayarkan. Jadi kita punya backup semua dari sekian kilo itu kita bayarkan di XTA berapa saja. Makanya tidak semua yang mereka ajukan. Jadi kadang-kadang walaupun 100% Pak ya, atau 90% kawan-kawan itu minta akses segala macam, tidak serta-merta kita lakukan untuk pembayaran. Semuanya ada prosesnya, semuanya ada prosedurnya. Yang pasti PPK, PPTK, konsultan pengawas, pengawas dinas itu harus lapangan dulu untuk cek fisik pekerjaan. Benarkah sebesar itu yang diminta oleh pihak pelaksana? Itu yang menjadi salah satu pengawasan kami Pak. Tetapi kalau udah terkait alam, pasang surut dan segala macam itu kita tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Hujan, curah hujannya tinggi itu kita juga tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau pengawasan, saya yakin kawan-kawan PU, kawan-kawan konsultan semuanya sudah melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan dari Pak Dedi, kemudian dari Pak Badrul. Jembatan di Pamukan Selatan Pak, sudah kita putus kontrak Pak. Dan ini proses pengajuan untuk blacklist. Jadi sudah kita lakukan pengajuan untuk blacklist yang nanti saya tanda tangani, masukin amplop dan akan diumumkan di portal LPSE, LKPP. Untuk itu mereka tidak bisa melakukan pekerjaan kurang lebih selama setahun. Kemudian Ibu Ani, presentasi kegiatan PUPR Bu Ani dari PUPR Kabupaten Kota Baru sendiri, progres kami tahun ini di angka 77%. Jadi yang diberitakan pekerjaan mangkrak bla 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 dan segala macam itu sepersekian persennya, dan itu tidak mangkrak sebenarnya. Jadi pekerjaan itu tidak selesai di tahun 2024, tapi yang melakukan perpanjangan di tahun 2025, dan hampir semuanya selesai. Insya Allah 77%, 77% ini tidak semua proyek ya, ini juga terkait gaji, tunjangan, kegiatan rutin dan segala macam. Kalau dianggap proyek itu adalah 80%-an, kurang lebih 80% kalau kegiatan proyek kami Pak. Kalau kami dibilang tidak bekerja, harusnya progres kami di bawah itu. Harusnya progres kami itu di bawah 50% Pak. Tapi ini progres kami di angka 80%. Saya di PUPR sejak 2010. Progres PUPR itu zaman-zaman dulu itu tidak pernah lebih dari angka 65% paling tinggi. 60-65. Dan kami tidak mau belajar dari hal-hal yang tidak seharusnya seperti tahun-tahun dulu. Makanya kami tiap tahun melakukan perbaikan dan segala macam. Itu juga berkat masukan dari kawan-kawan, berita kawan-kawan apa yang bisa kita lakukan perbaikan tersebut. Sehingga kami paling rendah angka capaian kami masih di angka 75%. Dan tahun ini angka proyek kegiatan kami di angka 80%. Berharap pada awal itu pekerjaan ini selesai sebenarnya, karena itu proyek pertama di PUPR yang kami lelang di 2024. Dan saya merasakan memang keinginan warga untuk mendapatkan akses jalan yang bagus di sana. Kita bolak-balik ke sana Pak 2023 sampai pekerjaan di 2024. Tapi perlu saya sampaikan lagi, kami tidak bisa memilih siapa yang bekerja Pak pada saat itu. Nah, kalaupun yang dapat tadi itu sama dengan ini, biarnya saya jawab bareng nih, karena nanti ada hubungan dapatnya sama dengan yang gedang guru, yaitu dunia indah di Haji. Kita mau apa Pak? Kan tidak bisa juga kita, oh kamu nggak boleh ikut kerja di sini karena kalau menang kami putusnya tidak berkontrak, itu kita juga salah. Jadi prosesnya tetap kita lakukan kontrak dengan mereka, sehingga tetap berharap pekerjaan itu bisa berjalan sebenarnya Pak. Tapi setelah 1 bulan itu memang mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang kami minta, makanya uang mereka pada saat itu tidak kami kasih. Pada saat kami kasih mungkin kami sekarang jadi kerepotan Pak, pada saat kita putus kontrak atau mereka malah lari bawa uang mereka kan buat biar pulang karena memberitakan kami atau melaporkan kami. Nah itu jadi repot lagi. Nah kemudian kemarin pada saat kita di Denmark sudah kami sampaikan, kami siap untuk menyelesaikan pekerjaan itu Bapak.
selama memang kita diberi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan itu. Kalau di 2025 sudah tidak mungkin karena anggaran itu tidak ada di DPA. Kalau di perubahannya cepat, misalnya perubahannya ada informasi di bulan Maret, April, atau mungkin bisa berproses di bulan Mei, kita mungkin masih berani untuk melaksanakan di perubahan. Asal kawan-kawan dewan itu memperbolehkan kami menganggarkan, dan kawan-kawan PAPD tidak melakukan pembatasan untuk anggaran-anggaran yang harus kami kerjakan segera. Jadi ada dua Pak kuncinya, PAPD dan Dewan. Dua itu menyetujui untuk PUPR menganggarkan, maka kami akan bisa segera melaksanakan pekerjaan itu. Nah, pemutusan kontrak ini sebenarnya juga jadi momok dan dilema buat kami. Tidak kita putus nanti bermasalah di kemudian hari, kita putus masyarakat juga kasihan, gitu kan? Salah satu contoh relatif tadi. Kasihan benar gue. Harus lagi jaringan ngalih gue. Rusak. Makanya pindah jadi relatif dan Pindah. Harus. Makanya itu ngomong Pak, pada saat ada pekerjaan yang progresnya rendah dan kami harus memilih dua pilihan, putus kontrak atau perpanjangan return anggaran, itu jadi dilema buat kami. Tapi kalau relatif memang sudah tidak bisa kita maafkan Pak, karena dia udah dikasih 2 kali perpanjangan sebenarnya dan tidak bisa melaksanakan apa yang kita minta. Otomatis kami harus melakukan pemutusan kontrak karena aturannya memang sudah harus seperti itu. Jadi tolong bapak-bapak juga nanti Pak dari Dewan bangga sama TAPD juga di-push nih bahwa PUPR boleh menganggarkan lanjutan pekerjaan tersebut. Kalau bisa di perubahan, kalau perubahannya cepat Pak ya, nanti jangan lagi perubahannya di bulan November pelaksanaan kami angkat tangan Pak. Musim hujan lagi, tidak selesai, nanti ada berita mangkal kami dibuat lagi kan. Lebih aman memang di tahun 2026, itu paling aman di murni. Nah ini sama dengan keberlanjutan jembatan, biasanya loncat dulu. Keberlanjutan jembatan juga sama Pak. Kami tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sama di tahun ini karena memang tidak ada di DPA kami. Kalau di perubahan saya angkat tangan karena jembatan tidak mungkin kami laksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 1-2 bulan karena prosesnya cukup panjang. Di 2026 itu yang mungkin paling aman Pak. Nah nanti TAPD dan DPR Pak bangganya dibikin Pak Ibu lagi sama Pak Awal nanti digosok-gosok sedikit lah biar nanti beliau mengingatkan PUPR untuk mengandalkan itu juga gitu kan, yang nanti jembatannya Pamukan Selatan sama Lalapi bisa kita anggarkan kembali dan kita lanjutkan pekerjaan tersebut. Jadi kita sebenarnya susah ya untuk bilang kontraktor itu berkualitas atau tidak gitu. Pada saat dia dapat pekerjaan biasanya hadirnya dengan penuh keyakinan ya, dan penuh keyakinan biasanya. Tapi pada saat proses pekerjaan itu baru kita biasanya ketahuan gitu. Tapi ini masukan juga. Nanti mungkin ke depannya kawan-kawan kepala bidang, Pak Agus, Pak Hasbi, Pak Openg, nanti dengan Ibu Nelly, semuanya nanti bisa lebih berhati-hati lagi pada saat memang kita mendapatkan kontraktor. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menolak untuk kontraktor luar bekerja. Karena tidak semua kontraktor lokal kita punya spek dan persyaratan yang sesuai dengan apa yang kita minta. Itu kemudian saya juga mungkin sedikit menginformasikan juga dengan Mas Duki, karena beliau memang konsen banget dengan Tanjung Batu Sulangkit. Jadi kita sebenarnya pekerjaan Tanjung Batu Sulangkit itu sudah selesai di tahun 2023. Yang kemarin kita seperti isukan juga bahwa pekerjaan itu tidak selesai untuk diaspal dari jembatan Sungai Hanyar sampai menuju ke Sulangkit. Jadi itu ada dua pekerjaan yang berbeda sebenarnya. Tanjung Batu Sulangkit sampai jembatan Sungai Hanyar itu selesai tahun 2023. Tetapi dari jembatan Sungai Hanyar sampai ke Sulangkit lewat Sibau dan segala macam itu pekerjaan pemeliharaan dengan hanya menggunakan perkerasan saja. Jadi ada dua pekerjaan dan itu yang kemarin dilaporkan bahwa pekerjaan tidak selesai dan uangnya dibawa lagi sama kontraktor. Berarti Pak Malik suruh laporkan kan pemeliharaan Pak Malik soalnya.
Tapi itu dua hal berbeda dan saya sampaikan dengan beliau karena beliau memang konsen di pekerjaan Tanjung Batu Selangkit. Kemudian Pak Anto, jembatan Gunung Sarimaranti kami anggarkan tahun ini kurang lebih 10 miliar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak masuk di dalam kegiatan yang dilakukan pengurangan anggaran. Kalau itu sudah menjadi kebijakan daerah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami anggarkan sudah di angka 10 miliar. 8 miliar ya sekarang, 8 karena ada kegiatan. Sebelumnya itu total 10 miliar itu dengan administrasi dan lain sebagainya. Jadi sudah kita anggarkan. Kemudian jalan rangka lama, jalan berangkas sampai lama itu sebenarnya harus kita kerjakan dengan DAK tahun ini ya, tahun ini Pak sebenarnya. Tapi DAK kita kan dihapus Pak sama pusatnya, langsung pusat Pak yang menghapus. Jadi langsung ada surat dari Kementerian Keuangan bahwa untuk pekerjaan DAK baik itu jalan, jembatan maupun itu irigasi semuanya dihapus. Nah kalau kita mau mengerjakan itu pasti di tahun 2026 Pak kami usulkan. Nah itu sebenarnya udah jadi pemikiran kami untuk melakukan pelebaran, untuk kita kerjakan lagi karena memang itu akses transportasi juga kawan-kawan menuju ke beberapa desa yang ada di Pulau Timur. Nah kemudian kawan-kawan yang perumahan depan Gunung Ulin itu 2 minggu yang lalu itu kita sudah rapatkan Pak semuanya. Walaupun itu sebenarnya bukan menjadi kewenangan dinas PUPR, tetapi pasti entah di Facebook, entah di IG, entah di medsos dimanapun pasti yang disalahkan PUPR. Karena sebenarnya itu masuknya ranah perumahan dan LH. Tapi kami berinisiatif untuk melakukan rapat pada saat itu dengan mengundang beberapa instansi terkait. Dari rapat tersebut kita ambil keputusan bahwa pihak pengembang harus membuat kolam retensi Pak Ita. Biar air dari atas itu tidak langsung ke jalan, tapi masuk ke dalam kolam retensi yang kita arahkan untuk bikin 2 kolam di bagian depan sama di bagian samping. Kita juga khawatir bahwa nanti lahannya akan tergerus, terus rumah-rumahnya juga akan longsor, juga akan rusak gitu. Dan itu kemarin disepakati ya. Dan kontraktor, developer sudah setuju. Tugas kami dinas PUPR melalui Pak Hasbi kemarin dari SDAPR kita melakukan normalisasi saluran. Jadi saluran di depan perumahan itu sampai ke Rik Sinema itu sudah kita keruk semuanya Pak. Tetapi karena memang di Rik Sinema itu elevasinya lebih tinggi, makanya airnya tidak bisa ngalir. Nah di depan jalan itu sebenarnya sudah ada crossing, tapi crossingnya juga terlalu kecil dan itu tidak bisa akses air tidak bisa besar untuk keluar. Nah salah satu syarat ya pengembang harus membuat kolam retensi Pak. Yaitu dari tantanganin, udah bikin berita acara dan mereka menyetujui. Kita kasih waktu 2 bulan. Nanti mungkin kita share aja berita acaranya itu ke wartawan, nanti beritain aja Pak ya, bahwa itu jadi kewajiban pihak pengembang untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Nanti ada berita acara Pak yang hadir siapa